warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffy Martianda. Saya ingin berbagi pengetahuan tentang sistem pencernaan. Ini sudah disimpulkan pengertian dari para ahli tentang sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang menerima makanan dan mengubahnya dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih halus, serta memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan sehingga makanan tersebut mudah dicerna. Kemudian ciri-ciri sistem pencernaan manusia yaitu terdiri dari beberapa sistem organ dan alat pencernaan atau rongga mulut rektum. Dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Kemudian proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kemudian alat-alat pencernaan manusia. Ini alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut atau oris, kemudian pangkal kerongkongan atau faring, kerongkongan, esofagus, lambung, ventriculus, usus halus yang terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Sedangkan usus besar terdiri atas usus tebal yang disebut dengan kolon, kemudian poros usus yang disebut dengan rektum, dan anus. Kemudian untuk pembahasannya, rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi manusia tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan geraham. Yang kedua yaitu pangkal kerongkongan yang disebut juga dengan faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Bagian depan faring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Organ ini berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25 cm. Kerongkongan terletak di belakang saluran pernapasan. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi atau sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Makanan ketika melewati kerongkongan didorong dengan menggunakan gerakan otot kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian lambung atau ventriculus. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut dengan kardiak, berbatasan dengan kerongkongan, bagian tengah yang disebut dengan fundus, dan bagian bawah yang disebut dengan pylorus. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk atau keluarnya makanan di lambung. Kemudian usus halus. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, panjangnya kurang lebih 5 meter, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Kemudian usus halus terdiri dari yang pertama usus 12 jari ataupun duodenum, usus kosong, jejunum, usus penyerapan, ileum, usus besar, kolon, usus buntu, segum, umbai cacing, apendik, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan. Yang pertama kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang ada di rongga mulut yang berfungsi memproduksi air liur atau saliva.
Kemudian enzim. Enzim yang dihasilkan di mulut yaitu enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula, disebut pati. Kemudian yang berikutnya, pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau yang disebut dengan usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, ulau pankreas menghasilkan hormon. Berikutnya, hepat yang disebut juga hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Kemudian empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin ataupun Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Adapun gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu seperti gastritis, hepatitis, diare, konstipasi yang disebut dengan sembelit, kemudian apendiksitis, hemoroid yang disebut dengan wasir, amen, kemudian emah dan tukak lambung. Terima kasih.